Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Mazian berkata kepada teman-teman kaskusnya ya, begini, sebelumnya mohon maaf ya jika banyak yang menunggu update, dikarenakan ada suatu alasan yang membuat waktuku menjadi tidak banyak, jadi kurang bisa share. Untuk kali ini pun sedikit dulu aja ya. Dan kalau kalian baca judulnya dan mengira ini kisah tentang jin yang bersekolah, kalian berdosa banget. Ini mengisahkan jin penunggu sekolah SD. Saat sore hari jam 4, kami bertiga mendatangi salah satu guru yang menghubungi Fadli untuk minta bantuan pembersihan di sekolah mereka. Kami ke sana ingin mengetahui terlebih dahulu tentang kejadiannya agar semua jelas, bukan langsung asal serang aja ke markas orang. Lokasi sekolah ini berada di perkotaan. Ada sebuah pohon besar di depannya dan sekolahnya juga sudah terbilang modern dan mewah. Untuk sampai ke sana, kami harus mengendarai motor bertiga. Fadli sendiri, aku sama Zoya. Sore itu, ibu gurunya bercerita sekilas tentang hal mistis yang kadang terjadi dan akhir-akhir ini semakin sering terjadi hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk melakukan pembersihan. Begini kata ibu guru. Sekolah ini sudah lama dibangun dan sudah berumur puluhan tahun. Menurut penuturan para guru pendahulu, diceritakan secara turun-temurun bahwa dulunya saat pembangunan di sini memang adalah tempat yang angker. Kemudian Fadli bertanya, yang membuat ibu mengundang saya ke sini ada perihal apa, Bu? Begini nak, saya itu sebagai salah satu wali kelas merasa kasihan dengan kejadian di sekolah kami. Hampir setiap minggu selalu ada yang kesurupan dari kelas saya. Dan akhir-akhir ini hampir setiap hari saya kasihan dengan murid saya. Apakah ada hal yang mungkin buat penunggunya marah? Misal buang sampah sembarangan atau ada menebang pohon tanpa permisi? Kata Fadli. Tidak pernah. Hanya saja sekitar 1 tahun yang lalu kepala sekolah pernah menemukan sebuah gundukan tanah di belakang sekolahan saat bersih-bersih sekolah. Di dalamnya ada banyak batu kerikil. Oleh kepala sekolah, kerikil itu dibakar bersama sampah lainnya, kata bu guru. Jangan-jangan itu penyebabnya, Bu, kata Fadli. Kalau mau lihat, saya ada menyimpan kerikil itu. Di antara banyak kerikil, ada satu kerikil yang bentuknya seperti telur burung puyuh. Itu disimpan oleh kepala sekolah dan beliau sengaja menitipkan ke saya untuk memperlihatkannya kepada anak Fadli. Mungkin bisa tahu benda apa sebenarnya kerikil itu. Fadli bertanya, boleh saya lihat? Sebentar, saya ambilkan dulu ya, kata bu guru. Bu guru tadi terlihat masuk ke salah satu kamarnya dan keluar membawa sebuah peti kecil, kotak kacamata, yang di dalamnya batu kecil berbalut kain kuning. Saat dikeluarkan, terlihat jelas bahwa itu bukan kerikil biasa, melainkan sebuah rumah. Di dalamnya ada rumah orang gaib, hanya saja penunggunya udah tidak ada di dalam. Bu, ini rumah orang halus, Bu. Hah? Bu guru kaget. Iya, ini adalah rumah jin. Di dalamnya seharusnya dihuni oleh beberapa jin. Namun, saat ini sudah tidak ada penghuninya. Kemungkinan besar yang dibakar juga kerikil yang ada rumah jinnya. Sebab itulah para penghuninya marah dan berkeliaran di sekitaran sekolah karena sudah tidak memiliki tempat tinggal, kata Fadli. Jadi gini ya teman-teman, para jin itu memiliki ruang dan dimensi yang berbeda, sehingga bukan hal yang mustahil jika benda kecil di dalamnya terdapat sebuah tempat tinggal bangsa jin.
Bu guru pun berkata kembali, "Lalu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Jujur, saya tidak mengerti dengan hal yang di luar logika seperti ini. Saya awalnya tidak percaya dengan hantu, tapi karena sering melihat kejadian kerasukan di sekolah kami, saya perlahan mulai mempercayai adanya hal mistis. Bahkan para guru lain sudah pernah kesurupan, hanya saya yang tidak pernah. Alhamdulillah." Ya teman-teman, ini juga menjadi suatu pelajaran buat kita ya. Kalau selama ini kita sering ke tempat angker tapi tidak pernah diganggu, atau teman kita sering kerasukan namun kita biasa aja, jangan kira kamu kebal dari gangguan jin. Mungkin kamu adalah salah satu dari bangsa jin. Bercanda. Fadli berkata, "Insya Allah nanti malam saya bersama teman saya akan kesini. Semoga saja berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah ini." Kira-kira kalian jam berapa akan berangkat ke sekolahan? Nanti akan saya bawakan beberapa roti dan kopi, kata bu guru. Enggak usah bu, kami tidak memakai sesajen. Saya ini mau membawakan kalian roti dan kopi untuk kalian, bukan untuk penunggu sekolah, kata bu guru. Oh, kalau begitu bawa aja bu. Sekalian sama sedikit cemilan juga kalau ada ya bu. Iya, nanti saya bawakan. Jam berapa berangkat? Kata bu guru. Kira-kira di sana kapan sepi bu? Kalau yang namanya kota gak ada sepinya. Tapi jam 10 itu udah mulai longgar pengendara, kata bu guru. Kalau begitu kami berangkat sekitar jam 10 ya bu, supaya tidak ada orang yang melihat, karena saya kurang bisa konsentrasi jika banyak warga mengerumuni. Baik, nanti saya akan menunggu kalian, kata bu guru. Kalau begitu kami mohon pamit dulu ya bu. Kami bertiga akhirnya pulang setelah mendengar sedikit gambaran tentang di sekolah itu. Untuk informasi ke teman-teman ya, ceritanya dilanjut lagi untuk petualangannya. Mungkin itu adalah malam terakhir Mas Zian berburu hantu bersama Zoya. Karena waktu itu beliau sudah tidak lama lagi sebelum akhirnya waktu memisahkan Mas Zian dan Mas Zoya dan mengakhiri kisah pertemanan beliau-beliau. Oke, kita lanjut. Tiba saatnya malam hari. Karena janjiannya sekitar jam 10, maka kami pergi duluan ke kota saat itu. Aku berdua aja sama Zoya di jalan-jalan keliling kota malam itu. Ngapain juga ngajakin Fadli? Ada banyak tempat yang kami singgahi karena nungguin Fadli datang masih beberapa jam. Tidak lupa, kami sempat foto berdua di bawah patung bebek raksasa yang jadi maskot kota Amuntai. Hanya saja, fotonya tersimpan di HP Zoya. Dan entah apa masih ada atau enggak, beliau simpan. Seandainya fotonya ada di aku, mungkin akan aku upload pada episode ini, biar kalian tahu lucunya Zoya berpose saat foto bareng waktu itu. Karena HP Zoya nggak ada kamera depan alias selfie-nya, jadi kami minta tolong kepada salah seorang yang ada di situ waktu itu untuk difotoin. Nah, sebagaimana maskotnya yang bebek, tentunya kota ini terkenal dengan bebeknya. Jadi kurang sah rasanya kalau berada di kota yang terkenal akan bebek, tapi belum mencoba kuliner bebeknya. Tidak jauh dari situ, ada sebuah rumah makan pinggir jalan yang menyediakan menu bebek lalapan. Kami singgah di situ dan memesan 2 porsi. Aku melihat orang-orang yang lalu lalang. Mereka mayoritas tidak terlihat memakai helm. Dan ternyata kata pamannya, di Amuntai emang gak apa-apa gak pakai helm kalau malam hari. Pantes aja, cuma kami yang pakai helm. Wajarlah orang luar, jadi gak tahu. Beberapa saat kemudian, saat kami sedang menyantap makanan, singgahlah seseorang pemuda memakai jaket dan helm. Aku tebak dia pasti orang luar juga, makanya bawa helm. Atau cuma kebetulan lewat Amuntai, dia pakai motor sendirian. Tapi sebenarnya dia tidak sendiri, melainkan diikuti oleh sesosok wanita berambut panjang di depan sampai mukanya tertutupi oleh rambut. Baunya sangat tajam, seperti bunga melati, tapi sangat menyengat seperti kemenyan. Aku gak tahu itu bau dari si wanita atau bau parfum dari si cowok. Yang jelas bikin gak betah. Yang anehnya, cowok tadi terlihat bingung melihat kami yang gak karuan lagi akibat bau tersebut.
Sepertinya dia tidak mengetahui dan tidak bisa melihat bahwa ada sosok yang mengikutinya. Karena hampir membuatku muntah, akhirnya aku gak sanggup untuk menghabiskan makananku. Zoya yang makannya udah selesai dan melihat makananku sisa dikit. Namun aku udah mau meninggalkan meja, dia menarik piringku dan menyuapiku agar aku menghabiskan makannya. Aduh, kalian gak usah mikir ini seperti adegan romantis ya antara dua sahabat. Tapi ini justru seperti adegan kejam layaknya orang yang sedang diculik dan disuruh makan secara paksa. Gak ada lemah lembutnya sama sekali nyuapin orang. Setelah selesai makan, kami bayar dan bergegas meninggalkan tempat itu. Takutnya dia bakalan ngikutin kami di belakang. Dan ternyata enggak ada. Karena bingung mau kemana lagi dan tak tentu arah, akhirnya aku putuskan untuk mengajak Zoya ke Candi Agung malam itu. Siapa tahu malam itu kebetulan ada Pangeran Suryanata di lokasi, jadi bisa melihat dan bertemu beliau secara langsung. Zoya sih nurut aja dia. Sesampainya di sana, tempatnya gelap dan jadi terlihat menyeramkan, lebih seperti area pemakaman umum. Dan kami memutuskan untuk membatalkan niat kami. Kami lanjut lagi jalan, entah arah yang tidak jelas kemana tujuan. Sampai di jembatan yang besar, kami singgah di situ dan ngobrol-ngobrol sambil menikmati angin malam yang sejuk. Sedang asik ngobrol berduaan, tiba-tiba ada yang menepuk belakang Zoya dan berkata, "Hati-hati, jangan terlalu di pinggir. Nanti kalau terjatuh bisa bahaya." Mendengar perkataannya, kami langsung menoleh ke arah belakang dan ternyata ada seorang lelaki tua memakai tongkat. Iya, makasih atas nasihatnya," kata Zoya. Dan jin tua itu pun berkata, "Di sini pernah kejadian ada beberapa anak muda yang sedang pacaran. Mereka saling bercanda dan salah satu wanita dari pasangan itu terjatuh ke bawah sungai dan mayatnya tidak ditemukan." "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Zoya. "Mereka menyalahkan bangsa kami yang melakukan. Manusia memang selalu suka menyalahkan orang lain atas keteledoran mereka sendiri. Padahal kami hanya berdiam di sini, tidak pernah mengganggu orang lain." "Kami? Jadi di sini ada beberapa jin lain?" tanya Zoya kembali. "Benar. Di sini bukan cuma aku, masih ada beberapa jin lain. Hanya saja sekarang mereka sedang tidak di sini. Kalian sedang apa di sini?" tanya jin tua itu. Zoya pun menjawab, "Kami cuma numpang duduk di sini sambil nunggu teman." "Baiklah, kalau begitu saya pamit pergi dulu," kata beliau. Beliau kemudian berjalan ke arah pinggir kemudian menghilang. Sebenarnya gak semua jin itu menyeramkan. Banyak kok mereka yang ramah dan suka ngobrol. Setelah beberapa kami lama ngobrol berdua di jembatan, kami kembali lagi ke patung bebek karena janji ketemuan sama Fadlinya di situ. Dan Fadli pun datang sekitar jam 10 kurang sedikit. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke sekolah SD yang sudah menjadi target sebelumnya. Sesampainya di lokasi, di sana sudah ada beberapa orang dan terlihat ada ibu guru yang kami datangi rumahnya sore itu. Fadli berkata, "Sudah lama, Bu?" Dan bu guru itu menjawab, "Lumayan, ayo kita masuk." Kami masuk ke dalam area sekolahan. Dari luar saja sudah berasa aura mistis yang sangat kental. Di depan sekolah itu ada sebuah pohon dan di dekat di situ ada sekitar lebih dari 10 macan putih. Kami berjalan masuk ke ruangan kelas yang sering terjadi kerasukan. Saat pintu dibuka, kami langsung mendapatkan serangan dari dalam. Zoya terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, para guru kaget sekaligus bingung. "Kenapa?" Enggak apa-apa, Bu, tadi terpeleset. Kalau begitu hati-hati," kata bu guru. Ya makasih, Bu," kata Zoya. Demi keamanan, kami akhirnya sepakat untuk mengamankan para guru di sebuah ruangan yang tak jauh dari ruang kelas berhantu tadi. Mereka juga diberi pagar gaib agar aman dari gangguan luar. Kalau nggak salah, saat itu ada 8 orang guru yang datang.
di dalam. Situasinya cukup astral. Sekitar lebih dari 30 orang jin yang mendiami kelas itu, dan mereka semua dari bangsa macan putih. Awalnya, kami sempat melakukan sedikit komunikasi bersama salah satu pemimpin mereka. Fadli berkata, "Kenapa kalian sampai mengganggu penghuni sekolah ini?" Jin pun bilang, "Kami hanya ingin memberi pelajaran," kata jinnya. "Atas dasar apa kalian berhak melakukan ini?" Kami hanya tidak terima rumah kami dihancurkan. Selama puluhan tahun kami berdiam di sini. Kami tidak pernah mengganggu bangsa kalian," kata jin itu. Kemudian Fadli pun menimpalinya. "Tapi ini semua kan terjadi bukan disengaja. Mereka mana tahu kalau kerikil itu adalah rumah kalian. Tetap saja, karena kami sudah kehilangan tempat tinggal, kami akan membuat mereka tidak betah tinggal di sini, dan akhirnya akan kami kuasai tempat ini." Jin itu pun menjawab seperti itu. "Bagaimana kalau aku menawarkan kalian sebuah kesepakatan?" kata Fadli. "Kesepakatan apa?" "Begini, aku bisa membuatkan kalian rumah. Asal kalian pergi dari tempat ini dan jangan mengganggu lagi." Jin itu pun menjawab, "Tidak bisa. Kami sudah terlanjur senang untuk mengganggu para murid di sini. Lagi pula kami sudah terbiasa di sini dan menjadikan kelas ini sebagai rumah kami." Fadli pun berkata kembali, "Kalian keras kepala sekali. Kalau begitu terpaksa aku berbuat kasar." Dan Fadli langsung menyerang mereka hingga terjadi perkelahian sengit. Aku sempat beberapa kali mendengar nama-nama jurus atau ajian yang digunakan Fadli, dan aku jadi tertawa ketika dia menyebutkan pasak bumi, karena selama ini yang ku tahu pasak bumi adalah obat kuat. Beberapa dari mereka sebagian sudah dikalahkan, namun pemimpin mereka masih terlihat bertenaga. Oh iya, ini mereka bukan dalam wujud macan ya, tapi seperti manusia juga wujudnya. Hanya saja dari bangsa macan putih. Bisa dibilang siluman macan putih. Terlihat Fadli sudah mulai kewalahan. Zoya akhirnya maju membantu dan mempraktekkan silat gaib yang baru dipelajarinya dari Fadli. Akhirnya, pertarungan mereka semakin seru. Aku saat itu hanya menjadi penonton di pojokan. Karena gak ada yang berniat untuk menyerangku. Di suatu kesempatan, mereka berdua mengeluarkan ilmu gelap ngampar. Dari penyatuan energi mereka berdua, terjadi sebuah reaksi nuklir. Gak tahulah apa, sebut aja gitu ya. Yang mana aku melihat seperti ada petir dari tangan mereka, dan ketika dihantamkan ke arah para jin, mereka semua terpental dan badan mereka jadi gosong. Wih, pokoknya kalau kalian melihat saat itu, kalian berasa sedang nonton TV. Pemimpin mereka langsung berdiri. Melihat keadaan mereka yang seperti tersengat petir, dia langsung marah dan menggunakan beberapa jurus yang hebat. Dari setiap gerakan tangan dan kakinya mengandung penuh energi. Dia menghantamkan ke arah Zoya dan Fadli dan menghasilkan sebuah energi seperti cahaya putih yang mengenai mereka berdua. Mereka terjatuh dan tersungkur ke lantai. Tak hanya sampai di situ, bahkan dia mampu mengontrol tubuh Zoya dan Fadli, membuat tubuh mereka terbang dan mengembaskannya ke dinding. Aku langsung mengejar Zoya, takutnya dia luka atau kenapa-kenapa, karena terlihat benturan kepala mereka ke dinding sangat keras. Dari sini bisa dilihat, rupanya mereka para jin ini bukan hanya ingin bertanding ilmu, namun juga ingin membunuh kami, sebab mereka benar-benar bermain secara fisik. Mereka menyakiti fisik Zoya dan Fadli, sehingga luka yang dialami pun juga luka fisik, bukan luka dari efek serangan tenaga dalam. Aku mau bantu, ya juga gak bisa bantu, cuma bisa diam. Tiba-tiba ada kursi kayu terbang dan melayang ke arahku. Zoya spontan langsung melindungiku di depan, dan bangku itu tepat mengenai belakangnya dan dia sempat kesakitan dan berkata, "Duh." Fadli kembali bangkit lagi dan mengeluarkan senjata pedang yang dibawanya. Tak ingin kalah, ketua jin juga mengeluarkan sebuah senjata pedang.
Mereka sama-sama berkelahi dengan pedang. Ketua jin itu dengan tangkas selalu dapat menghindari dari serangan Fadli. Zoya kembali berdiri karena ingin membantu Fadli. Aku menarik tangannya dan menyuruhnya agar tetap duduk karena keadaannya yang luka sekarang. Aku memberanikan diri untuk maju membantu karena selama ini mereka selalu menjaga dan membantuku. Dan kali ini aku harus berani membantu mereka karena mereka sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Melihat aku berdiri, Zoya awalnya menarik tanganku dengan erat karena tidak mengizinkanku untuk membantu. Tapi karena aku sudah bertekad kuat, akhirnya dia mengizinkan dan memberiku sebuah senjata panah. Kalian tahu kan, senjata yang dia gunakan untuk menyerang peliharaan Pak D? Nah, ini dia panahnya. Aku selama ini gak pernah pegang panah, cuma lihat di TV. Boro-boro mau nyerang, megang aja gak tahu gimana caranya. Udah gitu, cuma busur doang. Anak panahnya gak ada. Zoya pun berkata, gunakan panah ini. Busur gini apa yang mau ditembakkan? Zoya pun berkata kembali, kamu cukup arahkan ke arah sasaran dan fokuskan pikiran kepada target. Anak panahnya akan keluar menuju titik target yang sudah kamu fokuskan. Gila, lagi-lagi main fokus-fokusan pikiran. Tahu sendiri kalau aku bukan tipe orang macam itu. Aku mencoba untuk belajar memfokuskan pikiran dengan target kepala si ketua jin. Lumayan susah membidik orang yang sambil kelahi. Salah-salah bisa kena Fadli. Setelah aku rasa mantap, aku lepaskan tali busur dan benar saja keluar anak panah. Bukan hanya satu, tapi 7 anak panah. Wah, kalau aku tahu bisa keluar 7, nggak perlu pakai kefokusan. Toh asal bidik juga pasti ada yang kena. Melihat ada anak panah yang menyerangnya, ketua jin itu sadar dan berbalik arah menangkis serangan dari 7 anak panah yang terbang ke arahnya. Hampir semua anak panah berhasil ditangkis, namun ada satu yang lolos dan mengenai matanya. Jin itu langsung berteriak kesakitan dan meronta-ronta karena matanya tertusuk panah. Mengetahui panah yang kubidikan mengenai sasaran, betapa senangnya aku saat itu sambil bilang, yes, yes, yes. Zoya tersenyum kepadaku melihat aku yang sedang kegirangan. Karena sangat marah, ketua jin itu membabi buta menyerang kami. Beberapa jin lainnya yang masih bisa bergerak ikut menyerang kami. Sebagian sudah terkapar karena kena petir Zoya sama Fadli, tapi mereka nggak mati. Kali ini, mereka semua memiliki pedang di tangannya, dan target mereka semua mengarah kepadaku sekarang. Menyadari akan hal itu, Fadli mencoba menahan mereka, namun tetap tidak mampu. Tidak butuh waktu lama mereka dapat melumpuhkan Fadli. Dia terkapar di pojok dengan 4 bilah pedang menancap di badannya. Rupa-rupanya, baju zirahnya pun tak mampu untuk menahan serangan brutal para jin itu. Setelah melumpuhkan Fadli, mereka menuju ke arah kami. Aku dan Zoya mencoba melawan, namun aku gak sampai setengah menit sudah kalah. Aduh, beban banget nih. Aku sudah tersungkur di lantai. Zoya mencoba melawan dengan keadaannya yang sudah lemah, juga tidak mampu menghadapi mereka. Mereka semua terlihat seperti kerasukan dan membabi buta dan mendekat ke arah kami. Ketua jin itu menghunuskan pedangnya, ingin menusukkan ke arahku. Karena marah, matanya kupanah. Melihat yang demikian, Zoya langsung lari ke arahku dan mencoba melindungiku. Dia memelukku dari depan karena dia mencoba untuk melindungiku. Dia kira dia bisa menahan tusukan mereka, tapi dia nggak sadar kalau Fadli aja tertusuk oleh mereka. Artinya, walau Zoya pakai baju zirah, juga tetap aja tembus. Dan bener aja, pelukan Zoya untuk melindungiku gak berarti apa-apa. Dia malah tertusuk oleh beberapa pedang yang menancap di belakangnya. Bahkan, ada satu pedang yang tembus dari badan Zoya ke perutku. Gila, rasanya tuh seperti kena tusuk beneran. Mungkin, ini yang disebut sakit tak berdarah. Pedang itu benar-benar menusuk dan rasanya juga sangat nyata. Hanya saja, di badan gak ada bekas luka. Saat itu rasanya seperti mau nangis. Bukan karena aku cengeng kesakitan, tapi karena aku melihat Zoya. Walaupun kami cuma beberapa waktu kenal dan berteman, tapi dia sangat setia kawan dan peduli dengan teman. Bahkan rela kena tusuk demi melindungi teman. Benar-benar sudah seperti abangku sendiri, meskipun abangku gak pernah melindungiku seperti Zoya, karena aku gak punya abang. Melihat di belakangnya, menancap banyak pedang.
Dia sangat kesakitan, tapi gak mati karena dia masih bisa bertahan. Ketua jin itu kemudian menginjak belakang Zoya hingga membuatnya semakin tertekan ke bawah dan kesakitan. Aku yang posisinya di bawah dan masih di pelukan Zoya juga makin kesakitan ditindihin oleh Zoya dari atas yang semakin tertekan ke bawah. Pedang yang menancap di perutku pun semakin dalam masuknya. Benar-benar sakit rasanya, seperti mau mati. Fadli masih mampu berdiri dan mencoba menyerang lagi mereka. Ketua jin itu mencabut salah satu pedang yang ada di belakang Zoya dan melemparkan ke arah Fadli dan mengenai pahanya sehingga membuatnya tak mampu berdiri. Ketua jin itu kemudian mengeluarkan sebuah tombak yang bercahaya. Dia ingin menusuknya ke Zoya, namun tiba-tiba ada rantai yang melilit tombak itu dan tombaknya terlepas dari tangan ketua jin dan terbang ke arah rantai itu berasal. Ternyata salah satu pengawal Zoya yang bersayap itu datang diiringi dua pengawal lain di belakang yang punya banyak tangan. Kali ini pertarungan ini akan menjadi pertarungan para jin. Kami hanya akan menjadi penonton mereka. Mereka berkelahi cukup hebat karena sama-sama kuat. Sedangkan kami mencoba untuk memulihkan diri. Zoya bangun dan duduk. Dia minta untuk dicabutkan pedang yang menancap di belakangnya, kemudian duduk bersandar di dinding. Aku lalu berjalan ke arah Fadli ingin membantu dia mencabut pedang. Tiba-tiba aku kaget karena ada sesuatu yang menempel di leherku. Ternyata ada sebilah pisau menancap di leherku. Aku langsung kesakitan dan tenggorokanku terasa terbakar. Aku bahkan tidak bisa bersuara. Fadli menarikku duduk dan mencabutkan pisau itu. Aku melihat ke arah para jin bangsa macan putih itu, tidak ada yang memegang pisau. Mereka berkelahi semua memakai pedang, dan kulihat ternyata salah satu yang banyak tangan itu memegang pisau di 5 tangannya. Satu tangan tidak memegang pisau, rupanya dia pelakunya. Dia memandangku tersenyum. Wah, gila, parah emang. Kok bisa-bisanya jin ceroboh gitu kelahi sampai aku kena pisau terbang nyasar. Untung aja cuma pisau gaib. Coba kalau itu pisau beneran, bisa mampus langsung aku. Tapi itu pun juga sudah bikin aku terasa kram di leher karena rasa sakit dengan sensasi terbakar. Fadli mencabut pisau yang menancap di leherku dan meniupnya. Langsung terasa sejuk leherku dan dipegangnya leherku. Seketika itu juga sakitnya hilang. Hanya terasa nyeri aja yang tersisa. Aku membantu mencabutkan pedang yang menancap di badannya. Satu-satu aku cabut dan dia berteriak kesakitan. Dan ternyata katanya kalau mencabut dengan tenaga dalam tidak akan terasa sakit. Tapi aku gak ngerti soal yang begituan. Aku cabut aja, yang penting udah gak nancap lagi. Urusan sakit rasakan sendiri. Sementara itu pertarungan antara para jin masih berlangsung dan masih belum bisa ditentukan siapa yang akan menang dan kalah. Terdengar suara teriakan minta tolong dari ruang lain. Dan ternyata suara itu berasal dari ruangan para guru di isolasi. Kami langsung mendatangi mereka dan terlihat ada salah satu bapak guru yang kejang-kejang di luar ruangan. Ternyata beliau keluar dari zona pagar gaib yang dibuat dikarenakan beliau ingin ke WC dan akhirnya beliau kesurupan. Fadli mencoba mengeluarkan jin yang merasuki pak guru itu, namun dia memberikan perlawanan hingga terjadi sebuah perkelahian adu fisik. Jelas saja Fadli kalah karena kondisinya yang belum pulih. Akhirnya para guru yang berada di dalam portal tadi keluar dan mencoba mengeroyok guru yang kesurupan tadi. Kali ini, guru yang kesurupan itu dapat dilumpuhkan. Para guru lain memegangi kaki dan tangannya, sementara Fadli mencoba menarik jinnya keluar dengan paksa. Dan akhirnya jin itu bisa keluar dan ditangkap oleh Fadli, dimasukkan ke dalam salah satu cincin yang dibawanya. Kemudian mereka kembali lagi masuk ke dalam pagar gaib dan kami kembali ke kelas untuk melihat keadaan di sana. Sangat mengejutkan. Ternyata kelas itu sudah tenang. Ada banyak pasukan dari kerajaan buaya yang dipimpin langsung oleh salah satu pemimpin yang terlihat sangat berwibawa. Dia berpakaian sangat indah dengan sebuah tombak di tangan kanannya yang mata tombaknya terus bergerak berputar. Aku tanya Zoya, katanya dia salah satu panglima di kerajaan buaya. Para jin macan putih itu semua terlihat berlutut dalam keadaan diikat. Zoya mendekati mereka dan berbicara sesuatu yang aku gak tahu, karena aku dan Fadli gak ikut masuk ke dalam. Setelah beberapa obrolan, mereka akhirnya berpamitan dengan Zoya dan menghilang.
Salah satu dari mereka ada satu yang ditinggal. Katanya akan melindungi Zoya. Karena keadaan sudah aman, kami kembali mendatangi para guru dan memberitahu mereka bahwa sekolah ini sudah aman. Mereka yang dari tadi ketakutan langsung mengajak kami untuk keluar. Di luar, kami ngobrol-ngobrol ringan dengan para guru sambil menikmati kopi dan beberapa makanan ringan yang dibawakan oleh bu guru. Sekitar setengah jam, mereka akhirnya pamit pulang dan memberi sedikit uang yang diserahkan kepada Fadli. Awalnya kami menolak, tapi mereka ngotot memberikan karena melihat keadaan kami yang kacau. Apalagi Fadli yang jalannya pincang. Kata mereka setidaknya bisa untuk digunakan berobat atau ke tukang urut. Fadli pun akhirnya mau menerima pemberian mereka. Sementara mereka pulang, kami masih berada di sekolah itu duduk di terasnya. Fadli mencoba memulihkan energinya. Dia bahkan gak bisa jalan secara normal lagi. Dia membuka celananya dan memperlihatkan pahanya kepada kami. Ternyata membekas merah kebiru-biruan akibat efek dari tusukan senjata yang mengenai pahanya waktu itu. Sementara itu, Zoya dibantu salah satu orang kerajaan yang tinggal menjaganya itu mencoba memulihkan tenaga dalam dan lukanya. Setelah memulihkan Zoya, dia juga membantu mengobati perutku yang bekas terkena satu tusukan. Saat dia memegang perutku yang tadi rasanya sakit sudah jadi enakan. Setelah itu, dia izin pamit pulang dan menghilang. Kami pun bergegas untuk pulang karena badan rasanya sudah gak karuan di perjalanan. Aku penasaran dan tanya sama Zoya tentang para jin macan putih tadi yang dibawa. Ternyata mereka dibawa ke kerajaan buaya untuk dipenjarakan. Sesampainya kami di rumah, kami langsung masuk ke kamar dan aku langsung mau tidur. Tiba-tiba Zoya membuka bajunya dan menarikku untuk bangun. Bangun, jangan tidur dulu. Aku pun berkata, ada apa? Ini kamu mau apa? Pakai buka baju segala. Coba lihat perutku, banyak tanda merah-merah seperti di paha Fadli. Iya bener. Terlihat seperti bekas luka bakar. Sepertinya itu efek dari luka tusukan senjata para jin macan putih. Hanya saja itu cuma warna pada kulit, bukan berbentuk seperti luka beneran. Zoya berkata, coba liatin belakangku, ada juga nggak? Ada. Itu sakit apa enggak? Kataku. Enggak sih, cuma ada rasa panas seperti kena obat nyamuk. Perutku juga mungkin karena kena satu tusukan tadi. Coba buka bajumu, aku mau lihat. Nggak usah, cuma satu tusukan aja. Hal kecil nggak usah dipermasalahkan. Udah buka aja, aku mau lihat, siapa tahu parah. Karena dia terus memaksa, aku buka bajuku dan memperlihatkan bagian perut kiriku. Dan benar aja, ada membekas warna merah. Dia pencet-pencet bekas luka itu dan nanya, apa sakit? Sakit gak? Zoya berkata, ya jelas sakit lah. Bukan karena lukanya, tapi karena kamu pencet. Ngapain sih usil banget jadi orang? Maaf, bisa minta tolong gak? Apa? Itu di dalam tas. Tolong ambilin minyak kayu putih. Aku ambil minyak kayu putih yang ada di dalam tasnya dan menyerahkan kepadanya. Nih, sekalian olesin sambil diurut juga. Gak salah apa? Kataku. Iya, sekali-kali lah minta bantuanmu. Aku mana bisa buat urut belakangku sendiri. Sekalian nanti dada sama perutku juga. Masih gak enak nih. Oke lah. Hitung-hitung karena tadi kamu udah lindungin aku. Nah gitu dong jadi temen. Sama temen sendiri gak usah malu-malu. Ini gak panas pakai minyak kayu putih. Gak apa-apa. Tapi aku gak bisa pijit orang. Jangan salahin ya kalau uratmu putus atau tulangmu retak. Kataku. Itu mau pijat apa mau bunuh? Kata Zoya. Pijat plus-plus salahku. Bisa membunuh pasien. Hahaha. Ada-ada aja. Kata Zoya. Kami keranjang dan aku memijat belakangnya dengan minyak kayu putih. Gak lama, dia malah kepanasan. Ya iyalah panas. Aneh-aneh aja minta dipijat pakai minyak kayu putih. Kemudian dia minta ganti sama citra yang di dalam tasnya. Tahu sendiri kan kalau udah pakai citra di tangan. Zoya berkata, ada sesuatu yang mau aku omongin. Apa? Bilang aja, kataku. Besok aku mau pulang. Kata Zoya. Kok tiba-tiba? Ya sebenarnya rencana udah lama, cuma baru sempat ngomong. Zoya berkata demikian. Jadi gak seru lagi. Ya nanti kalau kebetulan lewat Banjarbaru bisa SMS aku lah. Kamu mampir di rumahku, kata Zoya. Boleh?
Aku ada simpan nomorku di HP-mu, fotoku juga ada. Sejak kapan kamu masukin nomor dan fotomu di HP-ku? Waktu tadi kita tidur siang, fotonya juga waktu kita tidur di ranjang, kata Zoya. Malam itu kami lumayan banyak ngobrol, karena itu mungkin jadi malam terakhir bersama Zoya. Sayangnya, foto yang dia simpan di HP-ku itu sudah lama ku hapus waktu ada di rumah. Soalnya pose foto itu sangat gak enak dipandang. Bayangin aja, foto 2 orang cowok di ranjang, satu berfoto dan satunya posisi tidur. Apa kata teman-temanku kalau lihat foto itu di HP-ku? Nanti bisa jadi salah paham orang sama aku. Pagi itu, Zoya bangun lebih pagi dari biasanya dan dia membangunkan aku. Soalnya dia kebangun karena kedinginan gak pakai baju saat tidur, bekas diurut pas malam. Dia juga membangunkanku dan nyuruh aku pakai baju. Setelah terbangun itu, aku gak bisa tidur lagi dan akhirnya sampai pagi hari. Sekitar jam 8 pagi, dia diantarkan Alfian untuk mencari taksi pulang ke Banjarbaru. Dan itu adalah kali terakhir aku melihatnya sebelum akhirnya benar-benar tidak pernah bertemu lagi untuk waktu yang lama. Kemudian di awal 2020 sempat gak sengaja ketemu. Meskipun kami baru kenal, tapi punya teman seperti Zoya itu susah didapatkan. Dia bukan cuma baik, tapi juga sangat peduli dan perhatian, bahkan tidak ragu-ragu untuk melindungi teman yang sedang dalam bahaya. Banyak kenangan-kenangan tentang kebaikannya dan beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan di sini. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Karena petualangan selanjutnya masih ada beberapa episode yang perlu diceritakan antara aku dan Fadli. Karena aku masih beberapa hari di Amuntai, sedangkan Zoya pulang duluan karena sudah waktunya masuk sekolah. Masih ingat kan, Zoya dan teman-teman SMA-nya pergi liburan sekolah, sedangkan aku sudah gak sekolah setelah lulus SMP. Bukannya sombong ya, aku itu bisa dibilang cukup berprestasi di sekolah. Dari SD aku selalu juara 1, dan di SMP meskipun gak pernah juara 1, tapi masih bertahan 2 dan 3. Jadi aku gak melanjutkan sekolah bukan karena aku gak lulus, tapi emang malas aja. Bahkan di kelas 3 SMP aku udah mulai banyak bolos karena udah semakin malas sekolah. Jujur ya, aku itu bukan tipe orang yang suka belajar. Aku bahkan merasa aneh ketika melihat teman-temanku belajar di rumah. Kadang diajak main, mereka sibuk belajar. Sedangkan aku benar-benar gak pernah belajar di rumah. Pokoknya buku itu cuma dibaca kalau lagi di sekolah. Bahkan PR pun mengerjakan di sekolah. Dan parahnya lagi, di saat musim ujian sekolah, teman-temanku pada sibuk belajar, tapi aku malah sibuk di sawah buat nyari burung. Aku cuma belajar di sekolah, bahkan saat ujian sekalipun. Dan anehnya, alhamdulillah nilaiku selalu berada di atas mereka yang giat belajar di rumah. Bukannya sombong ya. Mungkin karena aku gak pernah mau contekan. Aku paling marah kalau ada yang mau nyontek aku. Bahkan pernah waktu SD, ada yang kucolok matanya pakai pensil gara-gara ngintip jawabanku saat ngerjain PR di kelas. Untung aja gak beneran sampai kena mata, cuma kena pipinya karena sempat menghindar. Aduh, jadi curhat nih. Tapi yang jelas, sepintar apapun seorang murid, tidak lepas dari peranan guru yang ikhlas dalam mengajar dan mendoakan muridnya, sehingga keberkahan ilmunya selalu mengalir untuk murid-muridnya. Sampai di sini dulu kita akhiri kisah petualangan bersama Zoya pada part ini. Sampai jumpa teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ian, terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.